Halo para omnivore yang budiman, selamat datang di channel A51. Kali ini, saya akan merangkum sebuah film horor komedi yang berjudul Shaun of the Dead. Film yang telah rilis pada tahun 2004 ini mengisahkan seorang pria yang merasa dirinya seorang pecundang dan harus bertahan hidup dari serangan wabah zombie. Film ini pun dibintangi Simon Pegg yang memerankan Benji di film Mission Impossible. Langsung saja, tanpa berbacot ria, ini dia Shaun of the Dead. Di awal scene di sebuah bar, diperlihatkan ada seorang pria yang bernama Shaun. Shaun pun sedang berbicara dengan pacarnya yang bernama Liz. Bersama dua orang temannya Liz yang bernama Diane dan juga David. Liz pun sedang membicarakan nasib dari hubungannya dengan Shaun, dikarenakan sahabatnya si Shaun yang bernama Ed ikut tinggal bersama Shaun. Karena hal itu, membuat Liz merasa waktu gurih-gurih enyoy bersama Shaun jadi berkurang. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Shaun yang baru bangun dari tidurnya dan melakukan rutinitas paginya seperti gosok gigi, mandi, membantu kucing tetangga bersalin, dan sebagainya. Tiba-tiba saja dikejutkan dengan teman satu kosnya yang bernama Pete. Pete sendiri sebenarnya sedang komplain kepada Shaun karena sahabatnya si Ed tidak menutup pintu depan rumah mereka semalaman. Walaupun Pete mengakui bahwa Ed melakukan hal-hal yang menyenangkan dan konyol, tapi banyak hal-hal yang menyebalkan dan itu sangat-sangat mengganggunya. Ya Allah, motor! Fuck! Dan Pete pun menyuruh Shaun bicara pada Ed agar Ed pindah dari rumah mereka. Walaupun pada akhirnya, Shaun pun tidak tega. Ketika Shaun berangkat kerja, dengan menaiki bus, Shaun pun melihat ke arah jendela dan melihat seorang wanita jatuh pingsan di pinggir jalan. Secara tidak diketahui, dari sinilah sebenarnya malapetaka itu dimulai. Setelah tiba di tempat kerja, seperti biasa, Shaun pun memberikan briefing pada juniornya, walaupun dirinya sendiri tidak dihargai oleh juniornya. Ketika Shaun sedang melayani customer, tiba-tiba saja dirinya didatangi ayah tirinya yang bernama Phillips, bukan Blender. Phillips sendiri menyuruh Shaun, jika ingin menemui ibunya kali ini, tolong bawakan sebuah buket bunga yang dia lupa bawakan pada hari ibu. Ketika di toko bunga dan sedang memilih-milih bunga, si Shaun pun tidak sengaja melihat gelagat aneh seorang pria yang berada di seberang jalan, dan itu membuat dirinya sangat penasaran. Ketika di jalan setelah membeli bunga, Shaun pun bertemu dengan teman lamanya yang bernama Vaughn. Mereka pun membicarakan kehidupan satu sama lain. Shaun pun berkata bahwa hari ini akan mengajak pacarnya untuk makan malam. Padahal, dirinya lupa akan hal itu. Setelah menyadari bahwa dirinya lupa, Shaun pun langsung cepat-cepat menelepon dan memesan meja. Tapi dari pihak restoran pun bicara bahwa semua meja sudah penuh dan itu membuatnya sangat-sangat kesal dan jengkel. Seketika Shaun pun langsung berangkat menuju ke rumah Liz. Setiba di rumah Liz, Shaun pun menyarankan di tempat lain untuk makan malam mereka, yaitu di Winchester, tempat di mana mereka nongki, yaitu sebuah bar. Dan Liz pun langsung marah, ngamuk, seperti anak kecil yang tidak diberikan Kinder Joy, karena Shaun lupa memesan meja untuk makan malam mereka. Shaun pun langsung memberikan bunga yang dia belikan untuk ibunya kepada Liz. Tapi nampaknya, itu semua bukan membuat Liz senang, melainkan membuat Liz sangat-sangat kesal dan memutuskan hubungannya kepada Shaun. Dasar mah cewek memang kayak gitu. Shaun pun langsung sangat sedih, galau, dan menghabiskan malam itu bersama sahabatnya yang berbadan kulkas 2 pintu yaitu Ed. Dan Shaun pun langsung curhat kepada si Ed setelah apa yang dialaminya itu.
Dan Ed pun sebagai sahabatnya yang berbudi luhur, baik hati, dan imut-imut pun mencoba menghiburnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah bersenang-senang dengan temannya Ed semalam, Shaun pun bangun dari tidurnya dan pergi ke Indomaret terdekat. Di scene ini udah dijelaskan banyak kejanggalan-kejanggalan, tapi Shaun pun tidak menyadarinya. Hingga tiba di rumah, Shaun pun langsung menonton berita di TV. Lalu Ed pun memberitahu ada seorang gadis berada di belakang rumah mereka. Shaun dan Ed pun langsung segera menemui gadis itu. Tapi ada sesuatu yang aneh dari gelagat gadis itu. Gadis itu pun langsung menyerang Shaun dengan sangat beringas, kasar, dan mempesona. Apaan sih? Dan Shaun pun tidak sengaja mendorong gadis itu, hingga gadis itu tertusuk pipa. Walaupun sudah menerima luka yang parah, gadis itu mampu berdiri lagi dan bangkit lagi. Dan itu membuat Shaun dan Ed ketakutan dan masuk ke dalam rumahnya. Shaun pun nampak kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Dia pun langsung menelepon 911, tapi tiba-tiba Ed dan Shaun pun langsung menyerang zombie tersebut dengan membabi buta. Mereka pun tidak sengaja melihat TV bahwa dengan cara merusak otak-otak zombie tersebut, mereka pun bisa menghentikan pergerakan zombie-zombie itu. Shaun dan Ed pun langsung mengikuti saran-saran yang ada di TV tersebut. Ketika Shaun pun berada di kamar mandi dan membersihkan wajahnya, tiba-tiba ternyata Pete pun sudah terjangkit dan menjadi zombie. Setelah mereka melihat kejadian ini, Ed dan Shaun pun berencana untuk menyelamatkan ibunya Shaun dan Liz. Sesampainya di rumah ibu Shaun, Shaun pun langsung membujuk ibunya untuk pergi ke tempat aman bersamanya. Ketika di luar dan ingin berangkat, tiba-tiba si Philip langsung digigit oleh seekor zombie yang menyerangnya. Dengan Philip yang sudah terluka cukup parah, mereka pun langsung segera berangkat menuju ke rumahnya Liz. Setiba di rumah Liz, Shaun pun langsung membujuk Liz agar ikut dengannya, yaitu ke Winchester, karena menurut Shaun, Winchester itu tempat yang aman untuk mereka semua. Diane dan David sebenarnya tidak setuju dengan ide dari Shaun. Namun karena Liz setuju dengan idenya Shaun, mau tidak mau mereka berdua pun ikut juga. Setelah mereka di luar rumah, mereka pun langsung disambut oleh titan-titan abnormal. Maksud saya zombie-zombie yang akan menyerang mereka. Hingga akhirnya Ed pun datang dengan gagah berani dengan membawa mobil untuk menjemput mereka. Di tengah perjalanan, Philip pun nampak sekarat dan memberikan kata-kata mutiara untuk Shaun. Dan itu membuat Shaun sedih dan mengerti tentang keberadaan seorang ayah. Setelah itu, Philip pun berubah menjadi zombie. Hal itu memaksa mereka semua untuk turun dari mobil tersebut. Dan mereka pun mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika di perjalanan, mereka pun bertemu dengan temannya Shaun, yaitu Vaughn, yang membawa saudara dan kerabatnya. Secara kebetulan, mereka melakukan hal yang sama seperti Shaun lakukan. Ketika hampir saja mendekati tempat tujuan, tiba-tiba saja ibunya Shaun pun berteriak. Tiba-tiba saja Shaun dikagetkan oleh seekor zombie. Dengan kekuatan cinta, Shaun pun langsung melawan balik zombie tersebut. Hingga akhirnya, Shaun pun mampu mengalahkannya. Setelah diketahui tempat yang dituju dikelilingi oleh banyak zombie, mereka pun berdiskusi dan memiliki ide yang sangat konyol untuk berpura-pura menjadi zombie. Faktanya, betapa tololnya zombie-zombie tersebut hingga tidak menyadari kamuflase dari mereka. Setibanya mereka di tempat tujuan, lagi-lagi badak berjuala 3 ini pun melakukan hal tololnya lagi. Sontak hal itu membuat Shaun murka bukan kepalang. Dengan emosi dirinya langsung membuang HP milik Ed. Karena mereka sudah menarik perhatian para zombie, Shaun pun langsung memberanikan diri mengulur waktu dengan cara memancing zombie itu untuk menjauhi tempat tersebut.
Ketika mereka sedang berdebat apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba saja Sean pun datang. Mereka pun langsung memiliki rencana ingin menyalakan listrik untuk melihat berita di TV. Ketika Sean ingin menghidupkan skrin listrik, betapa terkejutnya bahwa zombie-zombie tersebut ternyata mengikutinya hingga ke tempat ini. Dan lagi-lagi si beruang madu pun membuat ulah. Hal itu membuat Liz dan Sean sangat-sangat murka kepadanya. Karena ketololan si Ed, zombie yang ada di luar pun akhirnya tertarik ingin masuk ke dalam. Tiba-tiba saja ada zombie yang menyerang mereka dan dibarengi dengan kotak musik yang tiba-tiba juga menyala. Ketika Sean menahan zombie tersebut, dia pun menyuruh David untuk mematikan aliran listrik yang menuju kotak musik tersebut. Tapi apa yang dilakukan si Nolep satu ini adalah malah memperkeruh keadaan. Liz, Ed, dan Sean berusaha menahan zombie tersebut dengan keahlian Charles Angel yang mereka miliki. Diane pun sebagai hero support ikut membantu dengan cara melempar jarum dart. Tapi bukan mengenai kepalanya zombie, jarum tersebut malah mengenai kepalanya Sean. Tolol. Karena mereka dulunya adalah Charles Angel, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan zombie tersebut. Mereka pun mendapatkan sebuah senapan yang berada di bar tersebut. Rencana selanjutnya, mereka pun hanya mengandalkan senapan tersebut, yang hanya tersisa 29 peluru. Ketika Liz berbicara kepada ibunya Sean, betapa terkejutnya dia karena mengetahui bahwa ibunya Sean sudah digigit zombie sebelum mereka tiba di tempat ini. Sean pun menembaki zombie dengan senapan tersebut, walaupun akurasinya hanya 10%. Setelah urusan nembak-menembak pun selesai, Sean pun langsung mendatangi ibunya. Betapa terkejutnya Sean karena mengetahui bahwa ibunya sudah digigit zombie. Ibunya pun saat ini sedang sekarat akibat virus tersebut mulai menyebar di tubuhnya. Si Nolep David pun dengan lancang meledongkan senapan tersebut kepada ibunya Sean dengan alasan untuk keamanan mereka. Tentu saja hal tersebut membuat Sean geram dan perdebatan mereka pun tak terelakkan. Karena Sean adalah anak yang berbakti dan berbudi luhur kepada orang tua, dia berpendapat bahwa ibunya tetaplah seorang ibu, apapun keadaannya. Fakta yang mengejutkan di scene ini adalah kenapa si Nolep David sejak awal tidak suka terhadap Sean karena dia sangat menyukai Liz. Di sini pun terjadi cinta segi empat antara Liz, Sean, Diane, dan David. Ketika mereka asyik berbacot ria satu sama lain, tanpa mereka sadari, ibunya Sean pun sudah menjadi zombie. Dan berat hati, Sean pun harus menembak ibunya sendiri. Hal itu pun sontak membuat hatinya teriris-iris dan tersayat-sayat. Bagaimana tidak sedih, seorang anak yang berbakti dan berbudi luhur seperti Sean harus menghabisi nyawa ibunya sendiri. Motor setan! Setelah melakukan itu, Sean pun langsung memberikan bau mentah kepada David yang nolep dan bau bawang tersebut. David pun langsung membalas dengan ingin menembak Sean dengan senapan, tapi ternyata pelurunya pun kosong. Karena David pun sadar bahwa dirinya itu beban, dia pun akan melakukan hal yang sangat tolol dengan cara membuka pintu agar dirinya bisa pergi dari tempat ini. Dengan sigap, namun pasti, Diane pun langsung menghentikannya. Tapi apalah daya, beban tetaplah beban, usaha David pun sia-sia, dan membuat dirinya menjadi prasmanan bagi zombie-zombie di luar sana. Dan yang lebih tololnya lagi, setelah mengetahui David digengbeng oleh para zombie, Diane pun pergi keluar dengan bertujuan agar membalaskan dendam kematian si David, tapi faktanya, itu malah membuat zombie-zombie tersebut bahagia dan kenyang. Mamam goblok. Akibat kelakuan dua orang beban tersebut, jendela dan pintu terbuka lebar, dan itu membuat pertahanan mereka pun tidak ada. Seketika keadaan di dalam pun chaos, karena banyak sekali zombie yang ingin masuk. Tentu saja hal itu membuat mereka bertiga pun kewalahan, hingga akhirnya Ed pun digigit oleh zombie-zombie tersebut. Ed pun dengan gagah berani menahan zombie-zombie tersebut, walaupun dirinya penuh luka.
Akibat serangan itu, semua dilakukan agar Shaun dan Liz pun bisa tetap hidup. Shaun dan Liz pun terpaksa dipukul mundur dan bersembunyi di balik meja bar. Lalu Shaun pun memanggil-manggil Ed, hingga Ed pun datang dengan penuh luka. Shaun pun langsung mengambil minuman yang ada di dekatnya dan menyirami meja bar tersebut lalu membakarnya. Hal tersebut tidak membuat zombie-zombie itu give up, hingga pada akhirnya peluru yang di atas meja pun meletus karena meja yang sudah terbakar. Dan itu membuat sedikit celah yang mereka miliki, dan mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk kabur menuju ruang penyimpanan yang berada di bawah tanah. Ketika di bawah tanah pun, Shaun nampak menyesal telah membawa mereka ke Winchester, dan hal itu membuatnya kehilangan banyak orang-orang yang ia sayangi. Dan pada akhirnya mereka pun nampak putus asa dan berencana untuk bunuh diri dengan cara menembak satu sama lain. Dan ternyata mereka pun masih memiliki harapan karena melihat tombol lift barang yang menuju keluar. Shaun pun mengajak Ed yang sudah terluka parah untuk ikut dengannya, tetapi Ed pun menolak dan berencana menahan zombie-zombie itu sendirian. Walaupun Ed itu seperti badak bercula lima dan kelakuannya tolol setolol-tololnya, tapi dia masih memikirkan keselamatan temannya. Dengan berat hati, Shaun pun meninggalkan sahabatnya itu dengan sendirian dan pergi bersama Liz menuju keluar. Sesampainya di luar, mereka berdua pun tidak langsung diserang zombie-zombie tersebut, dikarenakan zombie-zombie itu lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam bar. Tiba-tiba saja tentara bersenjata lengkap pun datang dan membrondol zombie-zombie tersebut. Dan ternyata Vaughn pun juga ikut datang untuk melihat keadaan dari temannya tersebut. Setelah 6 bulan pasca kejadian itu, orang-orang pun mulai hidup normal kembali. Dan orang-orang pun sudah mulai terbiasa dengan hidup berdampingan dengan zombie-zombie tersebut. Begitulah. Karena Shaun sangat sayang kepada sahabatnya, Ed pun yang sudah menjadi zombie ikut hidup dengannya, walaupun disimpan di dalam gudang. Dan film pun tamat. Dan menurut pendapat saya untuk film ini cukup bagus, humornya dapet, horornya dapet begitu. Dan dibintangi oleh artis-artis dari Inggris, dan mereka pun juga terkenal. Dan jujur saja, sebelum ada film Zombieland, film ini termasuk film pertama saya yang saya nonton dengan konsep film zombie, tapi diselipi oleh humor-humor yang sangat konyol dan membuat orang tertawa terpingkal-pingkal, termasuk saya sendiri gitu. Dan film ini terdapat norma-norma kehidupan seperti persahabatan, cinta kasih, dan berbakti kepada orang tua. Jadi menurut saya film ini cukup bagus gitu bila ditonton oleh kita-kita yang sedang galau, yang butuh hiburan begitu. Daripada saya makin panjang lebar ngomongnya, cuma itu aja yang dari saya. Buat kalian sebaiknya nonton film aslinya biar lebih dapat feel-nya gitu. Jadi itu saja. So, sayonara. Sampai ketemu lagi. Oke?